Adik-adik, apa kabar ya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Buat adik-adik yang sedang sakit, tetap semangat, cepat sembuh, Tuhan Yesus memberkati ya. Nah adik-adik, aku mau memperkenalkan nama nih. Nama aku Kak Grace. Jadi, kalau nanti adik-adik ketemu aku lagi, adik-adik tahu ya. Adik-adik sudah siap buat sekolah minggu hari ini? Pastinya sudah siap dong. Sekarang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, bersyukurlah. Kita sama-sama bergembira ya adik-adik. Tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Terima kasih adik-adik sudah mau bersemangat untuk memuji Tuhan hari ini. Sebelum kita lanjut, kita memuji Tuhan dan mendengarkan cerita, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah boleh membangunkan kami, Tuhan sudah boleh memberkati aktivitas kami. Sekarang kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang boleh berkati setiap kami agar kami dapat melakukannya dan dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan lagi? Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
dan adakan syukur bagimu. Ya adik-adik, sekarang kita sudah menyiapkan hati dan pikiran kita, biarlah kita bisa fokus untuk mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian semua dalam kondisi badan yang sehat dan bersukacita. Karena Tuhan berikan kesempatan pada kita hari ini untuk mengikuti ibadah, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan pujian bersama-sama dengan teman-teman kita. Adik-adik, hari ini merasa senang, bersukacita? Ya, kakak harapkan kalian semuanya sukacita. Lantas, alasan apa yang membuat kalian sukacita? Oh, bermacam-macam ya adik-adik. Apa yang membuat kita menjadi bersukacita? Karena di dunia ini memang banyak sumber sukacita. Orang-orang bisa mengambil sumber sukacita di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang punya rumah bagus, itu sebagai sumber sukacita mereka. Ada yang memiliki kendaraan, mobil, motor yang bagus, menjadi sumber sukacita. Ada yang punya teman, sahabat yang setia, yang baik kepada kita. Ketika kita bertemu, kita merasa bahagia, itu bisa juga dipakai sebagai sumber sukacita kita. Bahkan ada juga yang punya kekayaan, menganggap kekayaan sebagai sumber sukacita kita. Memang tidak salah adik-adik kita punya sumber sukacita di dunia ini, tetapi jangan menjadi satu-satunya sumber sukacita. Karena di dunia ini, pada akhirnya semuanya itu akan berujung pada satu hal, yaitu akan berhenti dan akan mengecewakan kita, karena tidak fana sifatnya. Nah, ada satu contoh nih. Baru-baru ini kalian mendengar ada orang yang sangat kaya raya. Kalian mendengar dengan sebutan Crazy Rich. Crazy Rich itu orang yang sangat kaya. Karena kekayaannya itu, mereka dengan mudahnya membeli sesuatu. Kadang-kadang dipamerkan, ya. Kita pernah melihat tentunya ya. Mereka dengan mudahnya mengatakan, wah murah pisan, murah banget. Padahal barang-barang yang sangat mahal bagi orang-orang kebanyakan. Mereka menganggapnya itu, wah murah banget, murah pisan. Ya, ada kesombongan di dalam hati mereka dengan menampilkan hal seperti itu. Tapi, apa yang terjadi setelahnya? Mereka akhirnya menjadi kecewa sendiri dengan kekayaan yang mereka bangga-banggakan. Karena apa? Karena sekarang mereka berurusan dengan polisi. Mereka sedang diproses secara hukum. Nah, akhirnya kecewa kan adik-adik?
kita sebagai umat Tuhan punya sumber sukacita yang sejati, yang tidak pernah lekang oleh waktu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan yang adalah Allah, sumber sukacita kita, yang terus memelihara kehidupan kita. Itulah alasan mengapa kita memakai sumber sukacita yang sejati, itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan belajar dari kisah Alkitab yang terambil dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Kita akan mengikuti perjalanan Tuhan Yesus di sana. Oke, kalian siap mendengarkan? Pada suatu ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke arah Yerusalem. Di Yerusalem itulah Tuhan Yesus kelak akan menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Allah Bapa. Dalam perjalanan itu diiringi dengan murid-muridnya sampai tiba di suatu desa di dekat Betfage, di dekat Betania, di mana kita kenal nama Betania. Minggu yang lalu kita mendengarkan cerita tentang Betania, di mana di situ banyak sahabat-sahabat Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, termasuk siapa itu yang dibangkitkan? Ya, betul, Lazarus yang telah dibangkitkan. Sehingga nama Tuhan Yesus di Betania menjadi sangat terkenal. Demikian juga di kampung ini yang di dekat Betania, Tuhan Yesus juga sudah dikenal sebenarnya. Nah, ketika mereka menuju ke arah Yerusalem, tiba di kampung yang di dekat Betania dan Betfage itu, kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pada salah satu muridnya, "Pergilah kamu duluan menuju kampung itu, nanti di sana kamu akan mendapati seekor keledai yang ditambatkan. Ambil dan lepaskan keledai itu. Dan ketika orang-orang bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kamu jawab, Tuhan memerlukannya." Murid Tuhan Yesus sudah diam mendengar seperti itu. Dalam hati, Tuhan tahu ya apa yang akan dijumpai di sana. Padahal kan belum ke sana. Tapi akhirnya tersadar bahwa dialah Tuhan yang Maha Tahu. Maka muridnya pun percaya dan mengikuti apa yang diperintahkan. Nah, betul, sampainya di kampung itu, di sana terlihat seekor keledai yang ditambatkan. Adik-adik tahu kan keledai? Seperti kuda kecil, tetapi lebih kuat. Ya, karena di sana biasa dipakai untuk transportasi, untuk mengangkut perbekalan, ya, biasa sebagai alat angkutan. Nah, di situ ada keledai persis seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ditambatkan. Nah, kemudian muridnya mendatangi dan melepaskan keledai itu untuk dibawa. Nah, betul seperti yang disampaikan Tuhan Yesus. Orang-orang bertanya, "Hei, mengapa engkau melepaskan keledai itu?" Seperti apa yang dipesankan tadi, maka muridnya pun menjawab, "Tuhan memerlukannya." Mendengar murid tersebut mengatakan Tuhan memerlukannya, orang-orang itu terdiam dan mengatakan, "Silahkan ambil karena Tuhan memerlukannya." Orang-orang tersebut ternyata betul mengetahui Tuhan Yesus, mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dan mereka menyerahkan keledai itu tanpa jaminan apa-apa. Padahal di situ keledai ini termasuk ternak yang cukup berharga, dibawa pergi orang, tidak ada jaminan apa-apa, tapi mereka percaya karena Tuhan Yesus memerlukannya. Jadi ini serahkan saja. Wow, hebat sekali Tuhan kita. Maha tahu Dia, mengatakan persis
seperti apa yang disampaikan dan terjadi. Murid-muridnya menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Mereka mencatat di dalam hati. Nah, akhirnya rombongan Tuhan Yesus ini dengan keledai tadi menuju ke Yerusalem. Ya, Tuhan Yesus naik keledai itu, kemudian masuk ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu luar biasa. Jadi berita tentang kehadiran Tuhan Yesus ke sana ternyata sudah menyebar, diketahui orang-orang di sana, sehingga mereka beramai-ramai menyambut kehadiran Tuhan Yesus di sana. Bahkan ada yang membentangkan pakaiannya di jalan, kemudian ada ranting-ranting daun hijau ke jalan sebagai tanda penyambutan terhadap Tuhan Yesus. Orang banyak itu mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Tapi ingat, ternyata mereka berharap pada sesuatu yang salah. Bukan Tuhan Yesusnya yang salah. Pemahaman mereka terhadap kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus yang datang itu adalah sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari jajahan, dari penjajah, yaitu bangsa Romawi yang menjajah mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah raja yang maha kuasa, hebat, kemudian akan datang dan membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Ternyata tidak benar, adik-adik. Bukan itu. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini yang dilandasi dengan kasih Allah Bapa itu semata-mata karena kasih kepada kita umatnya, dan akan membebaskan umatnya dari dosa, dari belenggu dosa. Bukan dari para penjajah seperti tadi, tapi dari belenggu dosa. Nah, karena pemahaman yang salah ini, mereka begitu bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari penjajah. Ini yang salah ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pun memasuki Yerusalem dengan disambut orang banyak itu. Dalam hati Tuhan Yesus itu merasakan bahwa saatnya sudah dekat. Saat penggenapan nubuat Allah terhadap dirinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa semakin dekat. Tetapi dalam hati Tuhan Yesus ini tidak ada keinginan untuk lari, keinginan untuk melarikan diri dari tugas yang telah ditetapkan Allah Bapa, yaitu datang ke dunia, menderita, bahkan nantinya akan mendapatkan siksaan, disalibkan, dan akhirnya akan mati, sesuatu yang mengerikan. Tapi Tuhan Yesus tetap taat menjalani nubuat yang telah ditentukan Allah Bapa, menuju Yerusalem dan akan menggenapi nubuat Allah. Nah, sampai di sini dulu adik-adik. Kita mencatat poin yang penting, bahwa Tuhan Yesus sumber sukacita kita adalah Allah yang Maha Tahu, mengatakan sesuatu persis seperti kejadian yang akan terjadi. Kemudian datang ke dunia menghadapi segala beban yang harus ditanggungnya, cemooh, siksaan, bahkan disalibkan, tetap tegar. Meskipun tahu dia akan mengalami seperti itu, tetapi tetap setia menjalani apa yang ditentukan Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia, sangat mengasihi kita adik-adik, sehingga kasih yang luar biasa itu menggerakkan untuk tetap setia memenuhi nubuat Allah, itu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dalam dosa.
Itulah adik-adik alasan mengapa sumber sukacita sejati adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang begitu luar biasa, yang sangat mengasihi kita, yang sangat setia terhadap janji-janjinya untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, ayat super hari ini terambil dari Nehemia 8 ayat 11. Nehemia 8 ayat 11. Demikian bunyinya. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kita ulangi lagi ya. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat 11. Semoga hari ini kita mendapatkan berkat, hikmat untuk memahami kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan kita siapkan hati kita untuk sebentar lagi kita akan merayakan hari besar bagi kita sebagai orang Kristen, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Persiapkan hati kita dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita, dengan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan ya cerita firman Tuhan dari Kak Pardi. Apakah adik-adik sudah siap untuk melakukannya dalam kehidupan? Tentu siap ya. Wah, masih semangat pasti adik-adik di rumah ataupun dimanapun adik-adik berada. Sekarang kita siapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama angkat pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan dari kami anak-anak-Mu. Biarlah persembahan kami dapat berguna, dapat bermanfaat untuk terus memperluas bagaimana gereja-Mu akan melayani umatnya di dunia ini. Tuhan juga boleh berkati orang tua kami, Tuhan juga boleh berkati kami semua. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah adik-adik, sebentar lagi kita akan kembali nih ke aktivitas kita masing-masing. Sebelum itu, yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama bersemangat, kita angkat pujian pekerja Kristus. Masih semangat ya adik-adik ya? Yuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita ya adik-adik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa, shalala, sungguh amat istimewa, shalala, bekerja untuk menuai ladangnya, hanya anugerah semata, shalala, aku dipakai olehnya, shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita angkat pujian satu kali lagi.
Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, sungguh amat istimewa. Shalala, bekerja untuk menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, adik-adik boleh duduk. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan yang boleh pimpin dan sertai kami. Tuhan juga boleh berkati sekolah kami, biarlah kami dapat belajar dengan baik. Tuhan juga boleh berkati kami di rumah, biar kami bisa menjadi anak yang baik, yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah firman-Mu hari ini dapat terus membawa kami, menuntun kami dalam kehidupan kami, bagaimana Engkau hadir di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Biarlah hati kami boleh terus bersuka cita karena Engkau yang hadir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.